Kalau dilihat dari riwayat pergerakan harga sahamnya, harga saham MNCN cenderung mengalami tren penurunan. Lantas, bagaimana dengan fundamentalnya? Tonton videonya setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Imam Syah. Di sini saya mau sharing pengetahuan dan pengalaman tentang ekonomi, keuangan, manajemen, dan bisnis. Silakan tulis di kolom komentar jika ada yang perlu dikomentari atau ditanyakan. Sebelum lanjut ke video, silakan klik subscribe dan klik tombol lonceng. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Imam Syah. Semoga kita baik-baik saja dan senantiasa diberikan kesehatan. Pada konten bedah saham kali ini, kita akan membahas saham MNCN atau PT Media Nusantara Citra Tbk. Pada pembahasan kali ini akan lebih fokus pada analisis fundamental seperti model bisnis, laporan keuangan, dan prospek perusahaan. PT Media Nusantara Citra Tbk dengan kode saham MNCN adalah perusahaan media terpadu di Indonesia. Perusahaan ini memiliki bisnis inti dalam konten dan kepemilikan dan pengoperasian 3 dari 10 televisi free-to-air nasional di Indonesia. MNCN memiliki 3 TV free-to-air yaitu RCTI, MNC TV, dan Global TV, serta 18 saluran yang dibuat dan diproduksi oleh MNC yang disiarkan di TV berbayar. Saat ini MNC juga memiliki bisnis berbasis media lainnya yang mendukung bisnis inti MNC. Bisnis tersebut terdiri dari radio, media cetak, manajemen talenta, dan rumah produksi. MNC didirikan pada tanggal 17 Juni 1997. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Desember 2001. PT Media Nusantara Citra melantai di bursa saham pada 22 Juni 2007. Perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi grup media dan multimedia yang terintegrasi dengan fokus pada penyiaran televisi dan konten berkualitas yang disiarkan melalui teknologi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pasar. Saham MNCN termasuk dalam sektor consumer cyclicals atau consumer non-primer dengan subsektor media dan entertainment. MNCN memiliki market cap senilai 13,54 triliun. MNCN masuk dalam kategori indeks LQ45, JII, MBX, Kompas 100, Bavindo 25, ISSI, IDX 30, MNC 36, IDX SMC, LIQ, iGrade, JII 70, IDX 80, dan IDX V30. Komposisi pemegang saham MNCN yaitu PT Global Mediacom Tbk 52,67%, masyarakat 47,33%. Jajaran pimpinan perusahaan: Komisaris Utama Haritanu Sudibyo, Komisaris Anggota Syafril Nasution dan Jul Richard Hogarth, Direktur Utama Nur Singh, Wakil Direktur Utama Kanti Mirdianti Imansyah, Anggota Direktur Ella Kartika, Valencia Herliani Tanusudibyo, Tantan Sumartono, Dini Ayanti Putri, dan Ruby Panjaitan. Selanjutnya kita ke laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan hingga tahun 2020, total aset mengalami pertumbuhan, sementara total kewajiban mengalami penurunan. Ini merupakan kondisi yang baik di mana total asetnya mengalami pertumbuhan yang naik, sedangkan total kewajiban atau utangnya mengalami penurunan. Laporan laba rugi secara tahunan
dari tahun 2017, 2018, dan 2019, pendapatan dan labanya mengalami pertumbuhan, tetapi sedikit mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Dari tahun 2019 ke tahun 2020, total pendapatan, laba kotor, pendapatan operasional, dan laba bersihnya mengalami penurunan. Berdasarkan laporan triwulanan atau kuartalan, total aset mengalami pertumbuhan, sedangkan total kewajibannya mengalami penurunan. Berdasarkan laporan tahunan dan laporan triwulanan, maka dapat disimpulkan bahwa total aset selalu mengalami pertumbuhan dan total kewajibannya terus mengalami penurunan. Maka dari sisi neraca keuangan, total aset dan total kewajibannya, MNCN merupakan perusahaan yang cukup sehat. Laporan laba rugi secara triwulanan atau kuartalan, pendapatan dan labanya mengalami pertumbuhan, di mana total pendapatan, laba kotor, pendapatan operasional, dan laba bersih mengalami kenaikan. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan laporan tahunan, laporan laba rugi yaitu pendapatan dan laba belum mengalami konsisten pertumbuhan karena adanya penurunan pada tahun 2020. Namun berdasarkan laporan triwulanan sudah menunjukkan adanya pertumbuhan pendapatan dan laba khususnya pada tahun 2021 triwulan kedua. Selanjutnya kita masuk ke indikator key statistik atau statistik kunci saham MNCN. Earning dividend per share 8, earning per share 158, book value per share 1057. Profitabilitas gross profit margin 58,55%, operating profit margin 37,19%, net profit margin 24,52%, return on equity 15%, return on asset 11,92%, dan dividend payout ratio 5,06%. Likuiditas cash ratio 45,84%, quick ratio 255,7%, dan debt equity ratio 23%. Valuasi price earning ratio 5,68 kali, price book value 0,85 kali, dan dividend yield 0,89%. Maka dapat saya simpulkan, berdasarkan earning, profitabilitas, dan likuiditas, saham MNCN merupakan saham yang baik, dan berdasarkan valuasi, saham MNCN harganya cukup murah. Mari kita cek riwayat pergerakan harga saham MNCN. Pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, saham MNCN ditutup di harga Rp900. Ini adalah riwayat pergerakan harga saham MNCN selama 1 tahun. Pada bulan Desember 2020 dan Januari 2021, harga saham MNCN mengalami all-time high atau di harga tertingginya. Pada saat itu, harga saham MNCN menyentuh di harga Rp1.200-an. Sementara ini adalah riwayat pergerakan harga saham MNCN selama 5 tahun terakhir. Dapat dilihat bahwa selama 5 tahun terakhir ini, harga saham MNCN cenderung mengalami tren penurunan. Di harga yang lumayan cukup murah ini, apakah waktunya untuk membeli saham MNCN atau malah kabur dari saham MNCN?
Dari perspektif saya pribadi, saham MNCN ini memiliki fundamental yang cukup baik berdasarkan laporan keuangannya. Saat ini valuasinya juga lumayan cukup murah, dan prospek dari saham sektor media ini ke depan masih cukup baik. Tetapi MNCN memiliki tantangan, yaitu di sisi persaingan bisnis. Apakah MNCN mampu melakukan inovasi dan menjadi perusahaan media teratas dibanding para pesaingnya, dan menjadi perusahaan pilihan masyarakat? Apalagi kalau dilihat dari sisi bisnis, MNCN merupakan bagian dari MNC Group, di mana MNC Group memiliki banyak lini bisnis. Di sini ada beberapa emiten yang menjadi bagian dari MNC Group. Hal ini tentu bisa menjadi hal yang positif dan juga negatif. Kalau menurut kamu bagaimana nih? Tulis ya pendapatmu di kolom komentar. Kalian juga bisa menuliskan hal-hal yang terkait dengan MNCN yang terlewatkan belum saya bahas. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.